Pasca Bareskrim Polri menggelar konferensi pers dan menyatakan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Joko Widodo adalah asli, polemik ijazah Presiden ke-7 ini ternyata tak begitu saja selesai. Meski sudah diputus dan tak ada unsur pidana oleh Bareskrim Polri, tak menghentikan upaya tim pembela ulama dan aktivis untuk membuka kembali kasus ijazah Jokowi. Bahkan TPUA mendesak polisi melakukan gelar perkara khusus. Alasannya, proses penyelidikan perkara ijazah Jokowi dinilai tak tuntas. Kuasa hukum Jokowi pun angkat bicara. Desakan gelar perkara disebut bentuk kriminalisasi kepada Presiden ke-7 RI itu. Permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau itu tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Lantas benarkah gara-gara polemik ijazah kesarjanaannya dipertanyakan, Presiden ke-7 Joko Widodo dikriminalisasi? Tim TV One mengabarkan. Mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau tadi di awal Putri bilang ini episode keberapa, tapi menurut saya lebih ke season karena memang sudah panjang sekali. Ini kalau sampai 4 tahun kita dapat gelar kayaknya. Apa, sudah S1 menyelesaikan sarjana. Lulus dong berarti? Lulus. Nah nanti ijazahnya bisa dibuktikan begitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung bahas saja. Ya, dengan sejumlah narasumber. Karena memang ada narasi upaya kriminalisasi terhadap Presiden RI ke-7 Jokowi. Siapa saja yang akan menjawab soal ini tuduhan, dugaan, atau sebetulnya punya bukti nih tim kuasa hukum dari Joko Widodo. Sudah ada Prof. Firmanto Pangaribuan, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Firman. Selamat pagi pemirsa. Kemudian juga ada Bang Ahmad Kozinudin, ini dari Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, pengacara tim Roy Suryo juga. Selamat pagi Bang Ahmad. Pagi. Dan yang akan menengahi karena posisinya sudah di tengah nih ya. Dan aman sekali ini. Ada analis politik Universitas Paramadina Jakarta, Bang Henry Satrio. Bang Hensa, apa kabar? Baik. Belum mulai udah ketawa-tawa nih. Oke, mungkin ini langsung. Auranya udah beda ini soalnya. Auranya beda, tegang juga kayak di tengah-tengah situ ya. Nih. Oke, mungkin langsung saja nih, yang mengeluarkan narasi upaya kriminalisasi Jokowi ini dugaan atau sebetulnya sudah punya bukti? Ya, terima kasih Putri, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi untuk kita semua. Jadi kan kita cermati bahwa Bareskrim Mabes Polri itu sudah melakukan penyelidikan terhadap suatu pengaduan. Dari situ kita cermati si pengadu tidak hadir, bercanda mungkin dia, memberikan pengaduan di Desember kesana kemari berkoar-koar, tidak hadir pada waktu dimintakan klarifikasi. Kemudian walaupun tidak hadir, kita harus menghormati Bareskrim. Bareskrim melakukan rangkaian penyelidikan yang sangat luas, sehingga setelah dilakukan rangkaian sangat luas, maka atas pengaduan tersebut dihentikan. Jadi saya harus sampaikan
yang diadukan itu sudah dihentikan. Tidak ada tindakan pidana. Kemudian daripada itu, mungkin dalam rangka karena ini ada atensi publik, dalam membuat ini menjadi terang, pihak Barreskrim juga memproses, meminta keterangan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, dan juga memproses ijazah Bapak, dan ijazah Bapak diberikan kepada Puslapfor. Jadi ijazah asli Bapak, ijazah otentik Bapak Jokowi, itu identik dengan pembanding-pembandingnya. Di mana banyak ijazah-ijazah otentik lainnya, dan juga dokumen-dokumen otentik lainnya dari UGM, termasuk keterangan dari UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut, mengatakan bahwa Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM dan sah memiliki ijazah sebagai lulusan S1 UGM. Seperti itu. Oke. Ketika suatu pengaduan dihentikan, nah ini menariknya. Kemudian masih terus narasi tidak terima dan sebagainya. Jadi unsur yang disampaikan terhadap suatu dugaan itu, suatu pengaduan itu, sudah dibuktikan oleh Barreskrim tidak ada tindak pidana. Oke. Tetapi terus dinarasikan harus, maka itu adalah suatu tindakan kriminalisasi. Nanti kita dengar apa arti kriminalisasi dari Bang Ahmad. Tapi itu dugaan atau sebetulnya Anda punya bukti gitu? Nah, yang tadi saya sampaikan itu kan sudah dibuktikan, sudah dihentikan, tapi masih Maksudnya terus. siapa yang melakukan upaya tersebut? Kan kita lihat siapa yang meminta untuk dilakukan gelar khusus. Mekanisme gelar khusus yang ketahui adalah mekanisme pada saat penyidikan. Di mana pada saat proses penyelidikan sudah ditemukan suatu peristiwa pidana dan kemudian naik ke penyidikan, di saat penyidikan ini ditutup misalnya seperti itu, dihentikan dan akhirnya diprotes ada gelar khusus. Ya. Maka boleh. Nah ini kan dari penyelidikannya aja, unsur pemalsuannya tidak bisa dibuktikan, tetapi mengatakan bahwa ini harus dibuktikan. Oke. Kira-kira begitu. Oke, Terima kasih. Bang Ahmad, ada berapa 26 poin yang disampaikan ya, termasuk salah satunya adalah penyelidikan khusus begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi yang pertama agar kita tidak masuk nomenklatur tuduhan terhadap apa sih yang dimaksud dengan kriminalisasi itu kita awali, kita batasi, kita definisikan dulu. Kriminalisasi itu apa? Kalau kita sepakat bahwa kriminalisasi itu satu tindakan yang bukan kejahatan, kita paksakan menjadi kejahatan, itulah yang kita sepakati dulu sebagai sebuah kriminalisasi. Yang kedua, aktivitas meminta gelar perkara khusus, apakah itu bagian dari kriminalisasi, apakah itu sebuah kejahatan? Saya ingin konfirmasi kepada media, juga kepada seluruh rakyat bahwa apa yang diambil atau ditempuh oleh TPUA itu adalah tindakan hukum yang berdasarkan hukum. Tanggal 20 Mei 2025, TPUA mengajukan permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri dengan dasar apa? Pasal 31 dan pasal 33 Perkapolri nomor 6 2019 yang memang dimungkinkan terjadi dua gelar. Ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus. Dan terhadap permohonan itu ternyata ditindaklanjuti oleh Biro Wasidik Mabes Polri. Tanggal 4 Juni 2025, Biro Wasidik Mabes Polri mengirimkan surat jawaban. Di poin 2 ditegaskan dua hal. Yang pertama, Biro Wasidik Mabes Polri telah menerima surat permintaan gelar perkara khusus yang diajukan TPUA ke Wasidik Mabes Polri. Yang kedua, Biro Wasidik Mabes Polri menyatakan akan menindaklanjuti aduan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tapi ini dari Bang sisi, Ahmad, kenapa tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai klarifikasi? baik, itu yang kedua. Yang kedua adalah aduan ini kalau kita mau fair harusnya kan diposisikan sama. Terlepas tidak sama, kami tetap ikuti prosesnya. Maksudnya begini, 9 Desember 2024 TPUA mengajukan dugaan tindak pidana 3 pasal ya, 263, 264, dan 266 KUHP. Memalsukan dokumen, menggunakan dokumen palsu, dan memasukkan keterangan ke dalam palsu ke dalam akta otentik. Itu hanya dimasukkan ke Dumas. Tapi 30 April 2025, Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya, langsung terbit LP. Saya lanjutkan ke Dumas. Dumas ini semestinya juga melibatkan pihak-pihak, terutama pengadu. Bahwa benar tadi pengadu utama itu kan Pak Egy Sujana tidak hadir, itu ada unsur disampaikan sakit, operasi. Dan itu sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Undangan itu kalau kita nggak ada uzur, ya kita bisa penuhi. Kalau kita ada uzur dan beralasan, bagaimana kita mau menghadiri Tapi undangan? ada obrolan untuk dijadwalkan ulang mungkin? Lah itu kan dari Mabes, dan Mabes tidak melakukan Tidak penjadwalan ulang, langsung gelar perkara. Nah, dan dalam gelar perkara itu kita tidak dilebatkan. Ada dua hal loh yang harus ditindaklanjuti Mabes. Pertama,
pengaduannya itu sendiri. Yang kedua, bukti-bukti yang disodorkan termasuk deretan ahli yang semestinya harus ditindaklanjuti oleh Barreskrim Mabes Polri untuk diperiksa. Inilah yang kemudian kami tafsirkan proses di Barreskrim Mabes Polri secara prosedur itu tidak transparan, tidak equal, tidak kredibel, tidak akuntabel. Cacat hukum maksud Anda? Ya. Nah, karena itulah kami berinisiatif karena ada dasarnya meminta, dan ternyata pucuk dicinta ulam tiba ditindaklanjuti oleh Biro Wasidik. Di mana kriminalisasinya? Itu satu poin. Yang kedua, kita juga melihat ternyata apa yang digelar oleh Barreskrim oleh Pak Johandani Rajapuro yang ditampilkan kepada masyarakat. Di antaranya satu, saya sepil saja. KKN terjadi pada tahun 1983. 3 hari atau 4 hari yang lalu, Saudara Joko Widodo justru menyatakan KKN terjadi awal 1985. Berarti kan ada yang bermasalah. Kita bisa simpulkan, berarti Barreskrim yang salah, Jokowi yang benar, atau Jokowi yang salah, Barreskrim yang benar, atau kedua-duanya salah. Karena nggak mungkin kedua-duanya benar. Yang kedua, kemarin klien kami, Rismon Sianipar, datang ke Pak Kasmujo. Ya. Dan justru menegaskan 2 hal. Pak Kasmujo ini luar biasa, jujur, dan ini bisa menjadi teladan kita semua rakyat Indonesia. Beliau menyampaikan, pertama menegaskan bukan dosen pembimbing. Yang kedua juga ditegaskan, beliau bukan dosen akademik. Artinya 2 hal ini dibantah. Padahal sebelumnya Saudara Jokowi menyatakan, ya memang bukan dosen pembimbing skripsi, beliau itu mirip dosen juga akademik. Begitu. Ternyata tidak juga. Akademik pun dibantah. Maksud saya, kalau ada fakta-fakta seperti ini kan menjadi layak untuk kita gelar kembali. Para pihak dihadirkan. Tadi katanya Pak Firman kan ada rujukan otentik. Nah, kita nggak ngeliat rujukannya. Jangan-jangan rujukannya barang bodong. Kan gimana? Ayo. Saya tegasin dulu sedikit. Sedikit aja. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad itu adalah merupakan suatu tindakan penyidikan. Artinya sudah naik, ada peristiwa pidana. Itu yang kami maksud. Sudah tegas dikatakan tidak ada peristiwa pidana. Tadi dibilang panggilan klarifikasi, tidak perlu datang, nggak apa-apa kalau ada halangan. Undangan, bukan panggilan. Undangan. Ya, undangan klarifikasi. Artinya apa? Pada saat penyelidikan memang tidak ada paksa. Tetapi yang disampaikan, wah, kalau ntar dipanggil, baru kami datang. Berarti kan memang mintanya dipanggil. Artinya ini dia mengatakan ini pidana. Padahal sudah dilakukan riset yang begitu luar biasa. Bayangkan bercandanya. Pengadu tidak datang. Kita ngadu pada mama kita, "Ma, saya dipukul sama orang." Terus mama datang ke rumah tetangga, anak kita ketawa-ketawa sama teman yang dibilang mukul tadi. Kira-kira gimana? Saya klarifikasi, bukan nggak datang ya, ada yang datang kok. Saya terusin dulu, Pak. Baik, saya klarifikasi nanti. Ya, saya nonton aja. Yang intinya seorang yang mengadu kesana kemari kocar-kacir, ya nggak tahu ya, apakah timingnya sama, saya nggak tahu. Tapi tidak datang. Dan tadi yang disampaikan sama Bang Ahmad juga mengenai proses gelar khusus. Itu penyidikan. Pasal yang disampaikan penyidikan. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Saya yang mempertegas, jangan dicampur-campur bahwa proses penyidikan itu sudah ada tindak pidana. Ini dari awal tidak ada tindak pidana. Jadi di stop. Kira-kira gitu. Bang Heza, gimana nih? Ada narasi-narasi pengucapan bahwa adanya usaha untuk kriminalisasi. Anda melihatnya gimana? Ini kan sebetulnya ranahnya ranah hukum aja ya. Saya sih melihatnya begini. Ini terlalu panjang episode ijazah ini. 2 tahun lebih ya. Kalau menurut saya. Tapi seru ya Bang ya? Ya seru buat yang nonton kan. Kalau yang suka sinetron, kalau ini seru. Tapi menurut saya pihak utama yang menentukan palsu atau tidaknya, kalau menurut saya yang ngeluarin ijazah si UGM. Tapi kan udah jelas UGM bilang asli. Makanya begitu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. UGM kalau udah bilang asli, dia harus stick ke asli. Kecuali nanti angin ada berubah ya. Tiba-tiba dia bilang palsu gitu. Tapi kan sampai hari ini dia bilang asli tuh. Jadi menurut saya case-nya ijazah itu selesai di UGM tuh. Kalau UGM bilang asli, ya asli gitu. Nah ini kan sekarang kelihatannya topiknya beda nih. Bukan tentang ijazah nih, tapi tentang Jokowinya nih. Nah, saya tuh berkali-kali nanya nih, mumpung ada Mas Ahmad. Ini tujuannya nih Jokowi mau diapain nih? Pokoknya Jokowinya salah atau sebetulnya mau menguak apa sih sebetulnya? Saya tadi sempat ngomong tuh, saya sempat nanya juga. Ini kalau misalnya tiba-tiba UGM bilang, karena angin perubahan itu ya, palsu nih. Terus UGM-nya gimana mau dibubarin tuh UGM? Karena
ya dia kan harus bertanggung jawab sama negara ini kan. Karena dia mengeluarkan jasa. Nah, memang serunya adalah ucapan-ucapannya Pak Jokowi, kata Mas Ahmad, kerap berubah-berubah gitu kan. Yeah. Termasuk yang viral itu, Pak Kasmujo kan viral tuh kemarin. Tapi kalau tentang ijazah, saya sebagai akademisi dan lulusan universitas, ya percaya sama universitas. Sama yang maha kuasa juga ya. Oh iya, kalau itu kan pasti jadi misalnya begini loh. Saya Unpad nih, lulus nih, dikasihkan sama Unpad nih. Nih Han ijazah ya. Kan asli tuh kan pasti kan? Iya. Saya kan nggak nanya Unpad nih asli nggak nih? UI begitu juga, BINUS juga begitu. Nah kalau ijazahnya ini kalau menurut saya memang ya UGM bilang asli, aslilah itu. Bahkan menurut saya level UGM bicara asli itu lebih tinggi dari kepolisian. Justru agak aneh kepolisian ikut-ikutan di sini nih tentang ijazah itu. Artinya emangnya kepolisian juga ikut-ikutan nggak percaya kalau UGM yang dikeluarin ijazah dari UGM itu nggak asli. Jadi ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Kalau ijazah, saya percaya UGM keluarkan asli. Kalau ternyata itu nggak asli, itu UGM juga yang harus ngomong. Ya, jadi beban hukumnya sekarang udah pindah ke UGM sebetulnya. Dan saya yakin Jokowi paham itu. Gitu ya. Saya yakin Jokowi paham lah. Ini mah terserah aja urusan UGM aja. Nah tentang kriminalisasi ini ranah hukum nih. Bahasanya saya juga baru tahu tuh arti kriminalisasi tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad. Nah jadi ini diselesaikan secara hukum aja. Tapi kalau menurut saya ini case-nya agak bergeser dari si ijazah itu. Ini pendapat saya ya. Saya kan bukan ahli dokumen nih, Muhammad. Tapi yang saya lihat itu adalah bukan ahli fotokopi juga ya? Bukan. Makanya saya pernah bilang tuh, ini ingat-ingat fotokopi. Setelah UGM bilang ini asli, terus siapa lagi yang kita mau tanyain? Yang terima tukang fotokopi yang terima fotokopian waktu dia kesini dia bawa ijazah asli atau fotokopian juga. Kan jadi kemana-mana. Nah ini kalau saya melihatnya, ini dua hal yang berbeda antara ijazah dengan kriminalisasi. Mungkin kriminalisasi ini hukum, tapi kalau saya ijazah, saya ngelihatnya karena saya bukan ahli dokumen, saya ngelihatnya ke UGM-nya aja. Baik. Jadi kalau UGM putuskan asli, ya udah kita dengerin dia aja tuh. Nah, tim dari Roy Suryo CS kan sebetulnya juga sudah meminta langsung ke UGM, meneliti langsung bahkan berkas atau dokumen-dokumen pendidikannya Pak Jokowi. Tapi kan itu yang kemudian jadi dasar ya, mengatakan bahwa dokumen pendidikan Pak Jokowi ini dianggap mencurigakan begitulah ya, tidak asli atau reproduksi bahasanya begitu. Tapi apakah nanti kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung nih ijazahnya, skripsinya, selesai masalah kita? Nanti kita bahas ya, usai jeda berikut. Yuk, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oh, sudah.